Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali ya dalam video pembelajaran online. Masih tentang bagaimana mendrive motivasi Anda ya, personal motivation. The magic of personal motivation. Dalam video-video sebelumnya kita sudah bicara mengenai berbagai elemen ya. Baik elemen dari diri sendiri, ya willpower, self-kompetensi. Kemudian kita juga bicara mengenai dimensi sosial, bagaimana lingkaran pergaulan, lingkaran keluarga punya peran terhadap pembentukan motivasi Anda. Dan yang terakhir kita juga bicara mengenai dimensi konteks, bagaimana lingkungan atau konteks juga punya peran untuk mendrive motivasi Anda ke arah yang cemerlang atau ke arah yang sebaliknya. Ya. Nah, dalam video kali ini kita akan bicara yang lebih praktikal, Mas. Ya. Jadi 5 cara yang praktikal untuk mempertahankan motivasi diri. Ya, jadi kalau kemarin kita bicara mengenai berbagai kiat untuk menjaga willpower, maka sekarang kita akan bicara lebih teknis bagaimana setelah willpower Anda itu terjaga, ya, Anda mendefine atau mendevelop berbagai langkah-langkah strategis untuk membuat impian Anda menjadi terwujud. Bagaimana membuat impian Anda menjelma menjadi realitas dan tidak hanya lenyap bersama fata morgana. Nah, dalam kesempatan ini saya mau bicara mengenai 5 kiat powerful ya. Di dalam slide di depan Anda ini saya akan menampilkan 5 kiat powerful untuk memotivasi diri sendiri demi mengubah nasib hidup, demi masa depan yang lebih baik, demi masa depan yang lebih cemerlang. Ya. Jadi ada 5 kiat powerful, Mas, yang nanti juga akan coba kita ikuti dengan berbagai tugas atau assignment, ya. Jadi langsung saja mari kita awali ya di kiat pertama, ya. Jadi di dalam slide berikutnya ini saya cerita mengenai motivation number 1 atau kiat motivasi number 1, yakni develop concrete and clear goals. Ya. Ini kunci nih, Mas, ya. Develop concrete and clear goals. Banyak upaya-upaya untuk meraih cita-cita hidup, banyak upaya untuk mengubah nasib, ya. Kemudian menjadi gagal di tengah jalan, motivasi Anda surut, motivasi Anda redup, karena kita punya membayangkan tujuannya itu terlalu abstrak, atau bahkan kita tidak punya tujuan sama sekali. Ya. Bayangkan kalau Anda mau pergi tidak punya tujuan, ya muter-muter terus, Mas, ya. Anda akan jalan di tempat atau muter terus, ya. Going nowhere, karena Anda tidak punya tujuan. Dan ada beberapa orang yang kemudian mendefine tujuannya juga terlalu abstrak. Contohnya, saya ingin lebih sukses, atau saya ingin menjadi lebih sehat, atau saya ingin olahraga rutin misalnya, atau saya ingin menjadi lebih kaya. Itu tujuan-tujuan yang terlalu abstrak, tidak konkret, ya, terlalu mengawang-awang, menjadi lebih bahagia, menjadi lebih sukses, menjadi lebih makmur, menjadi lebih sehat. Itu tujuan-tujuan yang terlalu abstrak. Kita harus menerjemahkan itu menjadi tujuan-tujuan yang lebih konkret, yang lebih spesifik, yang measurable, ya, yang lebih konkret. Contohnya seperti ini misalnya, ya, kalau misalnya Anda punya cita-cita mendirikan usaha sampingan selain sebagai seorang karyawan, ya, supaya mendapatkan nafkah sampingan. Contohnya adalah dalam 3 tahun saya sudah punya usaha sampingan yang bisa menghasilkan income 10 juta per bulan. Ya, income sampingan Anda nambah 10 juta per bulan dari usaha sampingan Anda dalam waktu 3 tahun. Itu lebih konkret, Mas. Ya, dalam 3 tahun Anda bisa menjalankan usaha sampingan yang bisa memberikan income sampingan sampai 10 juta per bulan. Atau contoh kedua, tujuannya lebih konkret, misalnya Anda mau memulai bisnis online. Langkah pertama ya membuat blog, dan tujuannya lebih konkret, misalnya saya akan mulai membangun blog mengenai dunia otomotif misalnya. Dan dalam setahun saya berharap pengunjungnya sudah mencapai 500 per hari. Itu simple, Mas. Ya. Anda mulai membangun blog dengan tema yang spesifik, yakni dunia otomotif. Dan dalam setahun Anda sudah punya cita-cita blog Anda tentang otomotif itu bisa generate 500 pengunjung per hari. Itu konkret, Mas. Ya, konkret. Atau saya ini punya kursus online, ya. Ini saya juga dulu cita-citanya konkret, Mas, ketika mau membangun kursus online ini. Saya punya cita-cita bahwa saya akan berjualan kursus online melalui internet. Dan berharap bahwa pelanggannya bisa menembus
100 per bulan misalnya. Tujuannya cukup moderat Mas ya. Cukup 100 per bulan. Ya. Jadi saya ingin membangun kursus online melalui internet dengan pelanggan minimal 100 per bulan. Ya. Itu konkret Mas. Ya. Atau contoh lain yang lebih simpel, Anda mau olahraga misalnya. Ya simpel. Alih-alih mengatakan saya ingin hidup lebih sehat, ya, saya ingin olahraga rutin, itu abstrak. Anda lebih baik mengatakan seperti ini. Mulai minggu depan saya akan mulai jalan kaki 5 menit per hari. Itu simple Mas. Itu tapi lebih powerful dan lebih konkret. Alih-alih mengatakan saya ingin hidup lebih sehat, jauh lebih powerful kalau Anda bilang seperti ini. Mulai minggu depan saya ingin jalan kaki setiap hari 5 menit. Menurut studi dari Stanford ya, University of Stanford, ketika Anda mengatakan minggu depan saya akan mulai jalan kaki 5 menit per hari, itu ternyata impact-nya jauh lebih powerful Mas dibanding kalau Anda mengatakan saya ingin hidup lebih sehat. Itu useless. Ya. Jadi tujuannya konkret. Ya. Atau kalau dalam konteks dunia kantor di pekerjaan ya Anda bilang bahwa pada akhir tahun saya berharap bahwa semua program departemen saya terwujud dengan tuntas 100%. Itu konkret. Ya, kalau Anda kerja di perusahaan biasanya punya KPI, punya program kerja. Di akhir tahun semua program departemen saya tuntas 100%. Itu simple ya, konkret. Ya, jadi itulah contoh-contoh goals-goals yang bersifat konkret, yang spesifik, yang measurable. Ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya meminta Anda untuk membuat small goals atau concrete goals ya, clear goals di dalam diri Anda. Personal goals lebih baik mungkin ya. Personal goals Anda sebagai seorang individu. Tolong setelah video ini Anda selesai tonton, Anda merenung sejenak di depan laptop Anda itu, Anda tuliskan apa tujuan konkret Anda dalam 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Ya. Jadi contohnya tadi saya bilang ya, punya blog pengunjungnya 500, punya usaha sampingan bisa generate 10 juta per bulan. Ya. Atau bisa olahraga 5 menit per hari, ya jalan kaki 5 menit per hari. Tolong Anda tuliskan Mas di laptop Anda. Jadi pikirkan dengan sungguh-sungguh ya, goals yang bersifat spesifik, yang konkret. Ya, mungkin akan lebih bagus kalau Anda bisa menuliskan dalam 3 bidang ya, goals Anda dalam bidang karir ya atau usaha, goals Anda dalam bidang kesehatan, dan kemudian yang ketiga, goals Anda dalam bidang spiritualitas. Ya. Contoh konkretnya dalam bidang bisnis, ya tadi saya misalnya, ya, saya punya goals, ini contoh punya saya ini Mas ya. Goals saya itu adalah punya usaha kursus online seperti ini dengan pelanggan minimal 100 per bulan. Ya, itu cita-cita saya itu. Dalam bidang kesehatan, saya sudah punya goals, saya minimal harus olahraga 30 menit 5 kali dalam seminggu. Itu goal saya Mas. Ya, sudah saya tulis itu. 30 menit dalam 5 kali seminggu 30 menit. Jadi dalam bidang olahraga saya punya cita-cita harus olahraga minimal 30 menit selama 5 kali dalam seminggu. Itu sudah saya tulis tuh Mas di smartphone, sudah saya ingat di sini di kepala saya. Nah, dalam bidang spiritualitas saya punya cita-cita tujuan ya. Kalau bisa simple Mas, setiap subuh bisa sholat berjamaah di masjid. Simple ya, tapi konkret. Setiap subuh saya bisa sholat berjamaah di masjid. Ya, itu konkret. Daripada mengatakan saya ingin menjadi lebih religius, saya ingin menjadi lebih bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, itu abstrak Mas, abstrak. Jauh lebih powerful kalau Anda punya sasaran yang spesifik ya, tapi konkret. Yang punya saya tadi, saya ingin setiap subuh bisa sholat berjamaah di masjid. Nah, itulah contoh Mas ya, dalam bidang bisnis, dalam bidang kesehatan, dalam bidang spiritualitas. Nah, saya ingin Anda juga menuliskan seperti itu Mas. Ya, setelah video ini, Anda tuliskan di laptop, dan kemudian Anda ingat-ingat. Ya, yang spesifik, yang konkret. Jangan yang abstrak, jangan yang terlalu bahasa langit, yang simple saja. Oke? Karena itu adalah awal dari sebuah perubahan nasib, Mas. Menuju masa depan yang lebih cemerlang.
Terima kasih, kita nanti akan lanjutkan dalam video yang berikutnya, yakni mengenai kiat powerful untuk memotivasi diri Anda yang nomor 2. Ya, yang nomor 2. Terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.